Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Oke, jadi kita belajar mengenai satuan ukur nih teman-teman. Satuan ukur ini terdiri menjadi dua, ada satuan ukur baku dan satuan ukur tidak baku. Nah, satuan ukur baku adalah satuan ukur yang tetap atau sama. Jadi, dia ini mau dimanapun dia akan tetap sama. Mau kapanpun juga dia akan tetap sama nih teman-teman. Kemudian, satunya lagi adalah satuan ukur tidak baku. Itu adalah satuan ukur yang tidak tetap atau tidak sama. Nah, jadi, mungkin seiring waktu dia akan berubah. Nah, kita akan langsung ke contohnya ya. Untuk satuan ukur tidak baku, contohnya yang pertama ada jengkal tangan, yang kedua ada depa, yang ketiga ada langkah kaki, dan yang keempat ada hasta. Nah, kenapa keempat ini tidak baku? Karena ia tidak sama dan tidak tetap. Nah, kenapa tidak sama? Misal, apakah jengkal tangannya Sultan itu sama besarnya dengan jengkal tangannya Naura? Enggak kan, beda. Nah, begitu juga dengan langkah kaki. Apakah langkah kakinya Nugi dengan langkah kakinya Darenka sama? Enggak juga, beda. Nah, selain itu, ia juga tidak tetap. Misal nih, depa. Depa itu dari ujung jari tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri. Apakah depa Sultan di saat ini dengan depa Sultan di masa yang akan datang ketika Sultan udah tumbuh besar itu tetap atau sama? Enggak, dia udah berubah. Nah, makanya satuan-satuan ini disebut satuan ukur tidak baku karena ia tidak tetap dan tidak sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke satuan ukur baku. Nah, untuk satuan ukur baku ini yang pertama ada untuk pengukuran panjang. Jadi untuk mengukur panjang, misalnya panjang kertas, panjang lemari, panjang buku, dan lain sebagainya. Itu ada macam-macam sebenarnya teman-teman. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Tapi di sini yang perlu teman-teman ingat, itu cukup untuk meter, sentimeter, dan kilometer. Udah cukup itu aja dulu. Sekali lagi, kilometer, meter, dan desimeter. Ada 3 ya untuk pengukuran panjang. Nah, terus alat untuk mengukurnya apa sih? Macam-macam. Ada meteran untuk mengukur meter. Ada penggaris. Kan di penggaris tuh ada tuh sentimeter. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya ada pengukuran berat. Pengukuran berat juga bermacam-macam tuh. Kayak tadi juga untuk pengukuran panjang. Nah, di sini yang perlu diingat cuma kilogram yang KG ini, gram yang G. Udah, 2 itu aja. Kilogram dan gram. Untuk pengukuran berat itu bisa menggunakan timbangan. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngukur berat badan? Nah, terus bisa juga neraca. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut pada saat kelas. Selanjutnya, untuk pengukuran waktu. Nah, pengukuran waktu ini satuannya macam-macam. Mulai dari detik, menit, jam, hari, hingga abad. Tapi yang perlu teman-teman ingat, itu dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Udah, itu aja. Jadi kalau 1 menit, nah 1 menit ini, 1 menit itu ada 60 detik. Nah, 1 menit 60 detik.
Ingat ya teman-teman, 1 menit 60 detik. Kalau 1 menit 60 detik, berarti kalau 2 menit berapa detik? Ayo. 60 ditambah 60. 120 detik ya. Kemudian kalau 1 minggu berapa hari? Nah, 1 minggu ada berapa hari teman-teman? Ada 7 hari. Terus kalau ada 14 hari? 14 hari berarti ada berapa minggu nih teman-teman? Kalau 7 hari 1 minggu, 14 hari berarti 2 minggu. Nah, kemudian alat untuk mengukur waktu itu apa sih? Jam. Iya bener, jam. Ada juga stopwatch. Nah, nanti kita cek di Google ya gambarnya pada saat kelas. Dan yang terakhir untuk pengukuran suhu. Nah, untuk mengukur suhu ada 4 macam nih satuannya teman-teman. Ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Yang perlu teman-teman ingat itu cukup Celsius dan Kelvin. Ingat, Celsius dan Kelvin. Alat untuk mengukurnya apa? Alat untuk mengukur suhu itu namanya termometer. Nanti kita lihat juga gambarnya pada saat kelas ya. Thank you. Udah selesai teman-teman. Sampai jumpa di kelas nanti ya.